pagi adik-adikku yang kakak cintai. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di kesempatan kali ini dalam kegiatan pendidikan kepramukaan di SMP Harapan Sorogol tahun pelajaran 2021-2022. Adik-adikku sekalian, menjadi seorang siswa dan menjadi seorang anggota pramuka adalah sebuah tantangan bagi kalian untuk menghadapi proses pendewasaan agar kalian dapat mengerti arti kehidupan di masa mendatang. Salah satunya adalah bagaimana kalian telah menghadapi kehidupan di masyarakat serta untuk menjalaninya. Satu-satunya masalah demikian akan kita terapkan dengan ilmu pengetahuan. Setidaknya dengan adanya kegiatan kepramukaan ini, kalian mampu menjadi seorang pelajar siswa yang kelak kemudian dapat melangsungkan hidup dengan kedisiplinan. Adik-adikku sekalian yang kakak banggakan, menjalani kegiatan ini, kakak akan membuka acara pendidikan kepramukaan ini secara resmi. Oleh karena itu, kakak harap kalian mampu mengikuti kegiatan ini dengan penuh keseriusan, keceriaan, serta dengan segala macam keseksamaan. Baik, sekian sambutan dari kakak mewakili Kamaldibus. Dan secara resmi, kakak akan buka kegiatan pendidikan kepramukaan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pendidikan kepramukaan SMP Harapan Sorogol tahun pelajaran 2020 dan 2021 secara resmi saya buka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ade Marina. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi MPLS tentang kepramukaan. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun, dan pramuka pandega usia 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Nationale Vadvinderij Organisati atau disingkat NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesisch Vadvinderij Organisati atau disingkat JIVO. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. B. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa, tanah air dan sesama hidup, beserta alam semesta, alam dan seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi,
taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Baik anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Baik anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang pada kesempatan berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pendidikan kepramukaan di SMP Harapan Srogol tahun pelajaran 2021-2022. Baik, perkenalkan nama kakak adalah Kak Evi yang akan memberikan materi tentang sejarah pramuka. Sejarah Pramuka Indonesia. Kita akan mulai pada gerakan pramuka yaitu lahir pada tahun 1961. Jadi kalian akan diajak untuk menyimak latar belakang lahirnya gerakan pramuka dan perlu kalian ketahui juga bahwa kalian perlu mengkaji bagaimana keadaan kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Mulai pada peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2/MPRS tahun 1960 tanggal 3 Desember tahun 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya bahwa penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pada pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Power yang ada pada lampiran C ayat 8. Selanjutnya Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri P, dan Kak Profesor Priyono, Menteri Pertanian Dr. A. Aji Saleh, dan Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi. Nah, panitia ini tentu perlu sesuatu pengesahan dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI nomor 112 tentang tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Selanjutnya adik-adikku sekalian kita akan lihat pada kelahiran gerakan pramuka. Kelahiran gerakan pramuka ini kita akan mulai pada gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan atau berhubungan, yaitu mulai pada pidato Presiden, mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Selanjutnya yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, adik-adik. Namun, bagi Gerakan Pramuka ini memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan yang ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Selanjutnya yang pertama bahwa kita akan lihat bagaimana pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961
Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selanjutnya adanya pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnar di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 ini, dilangsungkan pula defile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka di Indonesia kepada khalayak. Dan sejak saat itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Adik-adikku sekalian, kita akan lihat apa sih tujuan dari Gerakan Pramuka. Tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Dan kita lihat lagi apa tujuan Gerakan Pramuka ini, untuk menjadikan warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara, kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Tentunya memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Adik-adik sekalian, itu tadi tujuan dari Gerakan Pramuka. Kita akan lanjut lagi pada prinsip-prinsip Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ini melandasi prinsip-prinsip dasar, yaitu satu, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kalian melaksanakan sholat 5 waktu, bagaimana kalian peduli terhadap teman yang berbeda agama, bertoleransi. Juga yang kedua, kita lihat lagi peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Bagaimana kalian peduli dengan alam sekitar, bagaimana kalian peduli dengan lingkungan sekitar, ya. Selanjutnya bahwa peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap diri pribadinya, ya. Juga yang ketiga adalah taat kepada kode kehormatan pramuka. Apa kode kehormatan pramuka? Yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana metode yang dilaksanakan pada Gerakan Pramuka. Metode Pramuka merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Kegiatannya tentunya yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, serta adanya penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan tentunya dalam Gerakan Pramuka melaksanakan satuan terpisah antara putra dan putri. Baik, itu sekilas tentang sejarah Pramuka dan prinsip dasar dan tujuan Pramuka. Semoga di kegiatan ini kalian mampu memahami kegiatan ini dengan baik, materi ini dengan baik, sehingga kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya menjadi manusia yang unggul, disiplin, peduli terhadap alam sekitar, tentunya menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab. Itu yang bisa kakak sampaikan hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adikku sekalian. Perkenalkan, nama kakak Iman Ramadan, biasa disapa Kak Pipan. Baik, hari ini kita masih di dalam acara Pramuka SMP Harapan Soronggo. Dan kakak di sini akan menyampaikan materi PBB. Apa itu materi PBB? Mari kita pelajari bersama dengan menyimak video berikut ini.
Tadi kita sudah simak bersama materi PBB. Semoga materi yang sudah kakak sampaikan hari ini bisa berguna untuk kalian semua. Nanti ketika pembelajaran sudah dimulai, kita akan mempelajari PBB lebih dalam lagi berikut dengan prakteknya. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali latihan pramuka secara normal. Sementara dengan virtual ini, semoga masih bisa membantu walaupun hanya secara virtual dan tidak tatap muka secara langsung. Baik, kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan adik-adik semua sudah mau mengikuti pembelajaran di Pramuka SMP Harapan Sorogol ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kakak Mabigus SMP Harapan Sorogol, pada kakak-kakak pembina pramuka di SMP Harapan Sorogol dan adik-adik peserta kepramukaan di SMP Harapan Sorogol. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlaksanakan dengan baik. Kegiatan kepramukaan ini mudah-mudahan bisa diikuti dan dijadikan amalan untuk kita sehari-hari dan di masa yang akan datang. Nilai-nilai yang sudah ditanamkan di dalam setiap kegiatan kepramukaan ini mudah-mudahan bisa diterapkan oleh adik-adik, bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari dan bekal untuk masa yang akan datang. Alhamdulillah kita ucapkan bersama-sama karena kegiatan ini telah selesai. Untuk itu saya tutup kegiatan kepramukaan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.